Ya, Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pasti ini sudah ada di rumah semua ya, yang luar kota sudah pulang. Gitu ya, Ya ampun, Prof. Ampun, Alhamdulillah. Prof. Ya, bagi bahagia kita semua, Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, bertemu keluarga ya, Dik ya, di di hari-hari terakhir Ramadan tentunya. Ini kebahagiaan yang tak terkira bagi ayah bunda Anda, papa mama di rumah. Putra-putrinya ada di sebelah beliau gitu ya di hari-hari Ramadan menjelang Idul Fitri gitu ya. Luar biasa. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita online. Topiknya terkait dengan bakteria ya. Bu akan share screen dulu kontrak. Nah, biar adik-adik tahu ini kok pagi ini kuliahnya tentang apa gitu ya. Baik. Nah, ini nggih. Jadi 17 Maret adik-adik kemarin di D2, jadi adik-adik seperti disampaikan Pak Geri, mata kuliah ini diampu oleh 6 dosen gitu ya. Kenapa? Karena topiknya bervariasi. Ya, pasti sudah disampaikan Pak Geri. Ada Pak Geri kemarin itu, ada Pak Afandi, ada Bu Nikma di sesi sebelum UTS ya. Jadi membahas terkait dengan apa? Bakteria dan alga gitu ya. Bakterianya dibagi 4 pertemuan. Pak Geri memberikan topik terkait dengan archaea gitu ya. 2 kali pertemuan di samping kontrak. Kemudian adik-adik kemarin 2 minggu sebelumnya dengan Pak Afandi bicara tentang alga. Pak Afandi menyampaikan itu. Dan sekarang Bu Nikma melanjutkan topik terkait dengan bakteria. Mohon maaf, nama yang ada di kontrak ini berbeda, nak ya, karena ini masalah administrasi. Karena satu kelas harus diampu 3, gitu ya. Itu masalah administrasi presensi. Oleh sebab itu mohon maaf, kadang-kadang misalnya hari ini panjenengan harus presensi, nanti presensinya diinputkan oleh Pak Gedi. Nah itu sebenarnya itu secara teknis bisa diatasi, cuman kemarin masih terkendala sehingga yang tercantum di kontrak dengan realisasi yang dilaksanakan masih disesuaikan, gitu ya. Baik, 2 minggu ini adik-adik dengan Bu Nikma membahas terkait dengan eubakteria. Jadi bakteria itu kan 2 ya, archaea dan eubakteria. Nah, minggu ini dan minggu depan. Jadi ada 2 PPT, nanti saya share PPT-nya. Jadi pagi ini kita membahas terkait sejauh mana keanekaragaman itu ada di bakteria, gitu ya. Keanekaragamannya dan habitatnya, gitu ya. Nah, terus yang minggu depan kita lebih mendalami terkait dengan asosiasi bakteri ini dengan organisme lain, serta peranannya dan kegunaannya, gitu nggih. Nah, topik untuk bakteria, adik-adik nanti dapat tugas, ya, ada tugas diskusi kelompok. Nanti jawabannya dikumpulkan di upload di Hebat e-learning, nggih. Nah, setelah 2 minggu, Bu Nikma mengingatkan bahwa ada presentasi tugas ya. Jadi adik-adik ini kan ada 2 kali tugas belum UTS dan sebelum UAS. Nah, tugasnya tentunya sudah disampaikan oleh Pak Geri gitu ya untuk kelas D2, grade D1 kemarin sudah Bu Nima sampaikan. Gitu nggih. Nah, sekarang kita masuk saja pada bahasan terkait dengan sejauh mana diversity dari bakteria. Paling tidak adik-adik tahu sejauh mana selama ini Anda mengenal bakteria gitu ya. Kita cek nanti. Kita sambil diskusi biar nggak ngantuk, ya. Biar nggak ngantuk. Eh, Ntar saya share PPT-nya. Ya, langsung selamat belajar ya. Saya tak maju ke nomor 1. Ya, oke. Iya, baik. Kita membahas terkait dengan eubakteria.
peran bakteria tidak bisa diragukan lagi. Nggih, Pak Giri sudah menyampaikan seberapa besar pentingnya organisme yang diciptakan Allah ini penting bagi ekosistem kita, gitu ya. Nanti mohon dibaca saja bahwa sampai-sampai bahwa mikroba yang sekecil ini itu bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar kita, gitu ya. Statement itu, oke, bagi ceritanya kok bisa sekecil itu mempengaruhi ekosistem kita. Nah, itu menunjukkan betapa penting yang dimainkan oleh bakteria, gitu ya. Jadi sampai selama miliaran tahun itu bakteri itu memainkan peran yang diandalkan, ya. Dan dia bisa menempati di semua posisi kehidupan kita. Dia memainkan peranan yang tidak diragukan lagi, gitu ya. Apalagi dalam proses ekologi seperti siklus biokimia dan rantai makanan itu sangat-sangat nyata, gitu ya. Jadi adik-adik tidak ragu lagi mendengar bagaimana formula-formula bakteri itu diaplikasikan untuk berbagai kegunaan. Gitu, nggih. Nah, jadi intinya tidak bisa disangkal lagi bagaimana peran dia baik di tanah, di air. Kalau di udara kan adik-adik kita tahu ya, udara adalah tempat dispersal, tempat persinggahan sementara, ya. Bakteria akan tumbuh ketika kondisi lingkungan memenuhi kebutuhannya. Adik-adik saja misalnya tinggal di kos, nanti kosnya itu cedek warung, warungnya enak, makanannya murah, pasti pasti jenak di situ. Dan adik-adik pasti kerasan. Tapi begitu tinggal di suatu tempat yang kondisinya sudah tidak nyaman, misalnya biaya hidup mahal gitu, pasti anda tidak kerasan, anda mau pindah. Nah itu betapa organisme yang asosiasi dengan bakteria itu didukung penuh dengan untuk kehidupannya gitu ya. Jadi monggo nanti silakan adik-adik ceritakan ya. Jadi contohkan misalnya di tanah, di air, di hewan, di tanaman, bagaimana peran mikroba atau bakteria itu. Itu nanti dalam tugasnya nggih, silakan nanti tak tunjukkan nanti tugasnya apa. Sebelum nanti berakhir kuliah saya tunjukkan tugasnya. Biar paling tidak adik-adik tahu dalam 2 kali topik itu apa yang nanti kerjakan. Ya. Dan apa ya istilahnya? Beberapa orang ingin mengungkap sebenarnya peran real dari bakteria itu apa. Gitu. Ya tadi sudah dikatakan bahwa siklus geokimia ya, daur ulang nutrisi dan detoksifikasi lingkungan itu dimainkan oleh organisme sekecil ini. Makanya namanya decomposer. Jadi Allah ciptakan rantai-rantai makanan itu mulai dari yang memproduksi, yang memakan, bahkan sampai yang mengurai gitu ya. Makanya sering saya sampaikan di kelas bahwa biolog itu sebenarnya sangat bahagia. Kenapa? Karena belajar tentang ilmu organisme hidup gitu. Karena ciptaan organisme belajar tentang itu, gitu ya. Nah, itu ada lagi bahwa bakteri itu mempertahankan berbagai fungsi dan layanan ekosistem. Ya, ya, karena bagaimana siklus nutrisi dijamin, ya, bagaimana produksi primer dijaga. Kalau Anda bisa bayangkan di hutan itu, kalau tidak ada peran antara bakteri, ya, betapa banyak daun-daun numpuk itu setiap hari jatuhan dari daun, batang, ranting itu banyak banget itu yang ada di tanah-tanah hutan. Tapi Anda tidak temui itu bahwa hutan itu numbuk, mumbruk dengan daun. Ya, ternyata enggak itu semuanya hutan akan menjaga keseimbangannya itu ya karena memang organisme yang ada di sana luar biasa. Rantai makan yang terjaga. Ya Allah yang maha segalanya itu telah mengatur semua itu gitu. Nah, sebenarnya peran kita ini kan hanya belajar ya, Nak ya. Belajar mempelajari bagaimana sebenarnya penciptaan itu dan ya di balik itu kan gitu ya. Nah, jadi belajar itu sebenarnya harus dengan rasa bahagia. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar tentang ini gitu ya. Nah, jadi tidak boleh ada keluh kesah. Kita malah bersyukur bisa mempelajari ilmu tentang bakteri ini. Jadi yang mengambil biodiversitas mineral protista juga mengambil bakteriologi. Jadi klop gitu ya. Kalau di dalam biodiversitas mineral protista hanya dikenal tentang diversity, habitat dan peran, di bakteriologi Anda belajar banyak tentang morfologi, taksonomi, fisiologi, gitu ya. Identifikasinya lengkap sudah. Ya. Nah, bakteri itu memainkan peran dalam pengaturan iklim. Beberapa itu memegang peranan kunci ya, di komunitas mikroba itu. Nah, ini contoh-contoh saja. Ya, jadi saya yakin bahwa adik-adik sudah membaca banyak tentang ini. Jadi kalau nanti diminta untuk berpendapat, ayo biolog semester 4
bagaimana Anda bisa menceritakan tentang peran mikroorganisme, pasti adik-adik sudah bisa luar biasa menyampaikan, gitu ya. Gitu, nggih. Jadi mikroba itu memainkan peran ekosistem yang sempurna dan sangat sering sangat baik berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan biosfer yang berkelanjutan. Nah, satu kata kuncinya itu diversity mikroorganisme itu dijaga gitu. Jadi kekuatan kita itu ada di situ ya adik-adik ya. Apalagi negara Indonesia ini ada di lingkungan tropis yang luar biasa, fluktuasi suhu dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya Anda sempat jalan-jalan ke Eropa, satu lembar daun yang jatuh itu dalam 3 bulan tertentu diurai dalam 3 bulan tertentu dan 3 bulan berikutnya akan diam. Kenapa? Kan ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas begitu. Kok kita setiap hari kondisi sangat memungkinkan mikroba untuk bekerja, gitu ya. Makanya karakter-karakter tropis itu luar biasa. Adik-adik ini lahir sebagai organisme ciptaannya Allah di lingkungan tropis itu survivalnya luar biasa seharusnya, gitu ya karena berhadapan dengan kondisi yang luar biasa. Nah, jadi menjadi menarik, eh, bakteria itu menjadi penting ketika kita mulai mencoba untuk menumbuhkan, gitu ya. Mulai menumbuhkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, itu menjadi PR penting, gitu. Ya, bahkan dinyatakan bahwa hanya 1% saja bakteri itu bisa dikulturkan. Bayangkan, 1% saja, berarti ada sekian banyak yang belum diketahui kan gitu ya. Dan beberapa buku dan beberapa penulis di tahun-tahun yang lalu tuh membuka tentang ini gitu ya. Apalagi kita sudah di era yang serba omik gitu ya. Di era yang serba omik. Maksudnya apa? Bahwa semua sekarang arahannya adalah membedah sampai tingkat tataran molekul kan gitu. Nah, misalnya kita katakan, jadi, oh kita mengungkap tentang keberadaan gen yang ada di bakteria ini. Berarti kita belajar masalah genomik, kan gitu. Kita mengungkap masalah kandungan gen di seluruh organisme pada lingkungan tertentu. Berarti metagenomik, kan gitu ya. Nah, apalagi kandungan protein struktur dalam bakteri, proteomik, sampai mempelajari semua organisme dan interaksinya dalam lingkungan immediate itu mikrobiomik. Jadi kita di era ini. Jadi adik-adik dengan era ini akhirnya membuka wawasan terkait dengan bakteria itu yang selama ini hanya terbatas, akhirnya semakin meluas, gitu ya. Makanya dikenal ada 3 domain dari klasifikasi yang dikenalkan oleh Woods tahun 90, ya 1990, ya kan, Anda kenal tentang itu. Nah, kenapa? Karena dari 3 domain ini, akhirnya kita mengetahui bahwa dari organisme yang kecil itu, ya, yang tidak punya membran inti itu, ternyata juga terbagi tidak hanya satu kelompok kan gitu. Berarti ada bakteria dan ada archaea. Pak Gary sudah menerangkan banyak tentang archaea, gitu ya. Suatu mikroorganisme yang punya dinding khusus dan karena punya dinding khusus tadi, Allah berikan amanah untuk tinggal di kondisi-kondisi yang khusus, kan gitu. Suhu ekstrim, pH ekstrim, tekanan ekstrim, kan gitu ya. Nah, dan bakteria yang timbul ada pada kondisi-kondisi yang normal, yang rentang kisarannya itu masih bisa ditolerir. Makanya di dalam Monera ya diajarkan dua ini dan memang diberikan 4 kali pertemuan biar adik-adik juga memahami karena saking pentingnya mempelajari tentang ini. Kan gitu ya. Kalau misalnya adik-adik lihat Tree of Life dari bakteria, archaea dan eukarya ini paling tidak nak ya. Kalau misalnya ditunjukkan cabangnya gini. Pak Giri kemarin 2 kali sudah bertemu Anda. Halo bakterium. Sudah kebayang nih. Halo bakterium. Berarti ini bakteri apa ya? Tahan garam sepertinya. Siapa ya? Tinggal di mana ya? Peranannya apa? Manfaatnya apa? Gitu ya. Bisakah kita memanfaatkannya? Gitu ya. Kajian tentang halobakterium ini saja membedah sekarang disertasi. Minimal punya mahasiswa S3, dokter, calon kandidat doktor, seorang dosen, alumni kita, anak mahasiswa kita, kakak kelas Anda, dulu S1-nya bimbingan Bu Pak Salamun, S2-nya bimbingan Bu Nikma, sekarang S3-nya bimbingan Bu Nikma lagi, beliau dosen di Trunojoyo, karena di sana sebagai pulau garam, dan luar biasa proses penggaraman itu, beliau tertarik untuk mengungkap bagaimana peran dari bakteri yang tahan terhadap salinitas tinggi, gitu ya. Jadi akhirnya Bu Nikma survei ke Panwalu, ke Pamekasan, kita lihat bagaimana proses penggaraman terjadi, luar biasa, Allah ciptakan mineral luar biasa di laut,
dengan proses evaporasi bertingkat akan diendapkan sodium klorida, magnesium sulfat dan sebagainya. Nah, akhirnya dalam kondisi ekstrim itu pun masih ada bakteria yang tahan dan dia memainkan peran penting dalam kondisi itu. Nah, kalau ada di tekanan ekstrim pasti punya manfaat dan punya potensi. Adik-adik yang tumbuh dalam kondisi yang ekstrim pasti tahan terhadap tekanan. Tekanan dalam kondisi ekstrim itu, misalnya yang biasa puasa Senin Kamis, biasa apa sangunya terbatas, itu biasa struggle anak-anak kayak gini nih. Di tengah kondisi temannya loyo, dia pasti tak kuat. Kan udah biasa puasa, kan gitu ya. Anak-anak yang sudah biasa dengan keterbatasan, dia dengan kondisi tidak punya itu sudah menjadi biasa. Jadi suatu saat misalnya ada kendala, dia harus berada dengan kondisi minus, dia juga akan survive. Kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak boleh merasa apa nak ya, merasa bahagia dengan kecukupan yang luar biasa. Harusnya kita bertanya pada diri kita, kalau dalam kondisi yang tertentu nanti, bisa nggak kita survive? Nah, yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dalam kondisi lebih oke, dalam kondisi terbasi ya oke, gitu nah ya. Ini perang dunia sudah mulai, gitu ya. Dalam hati kita, kita harus jaga-jaga. Nah, untuk bilang jangan sampai ketika ada minus makanan, minus energi, minus air, bagaimana yang terjadi dengan organisme itu? Kita bertanya pada diri kita siap tidak berhadapan dengan itu? Nah, organisme ekstrim ini sudah diadaptasikan Allah dengan kondisi itu. Ya, itu cerita tentang yang sudah dibantu Pak Kiri. Nah, sekarang Bunima akan bercerita masalah bakteri yang sebelah kuning, yang sebelah kirinya archaea. Kita akan bicara masalah itu. Jadi, hari ini kita menyampaikan general, minggu besok, 2 minggu lagi setelah Lebaran, kita bicara apa sih gram positif bakteria itu, contohnya siapa, Purple bakteria itu siapa, cyanobacteria siapa, Flavobacteria, Thermotaga, Equifax ya. Kok percabangannya di bawah itu kenapa Equifax itu? Kok ke Thermotaga baru Flavo, baru Cyano, terus Purple, terus baru gram positif gitu ya. Nah, ini kasaran ya. Nanti kita bedah yang lebih detail lagi ada lagi. Minimal adik-adik tahu. Nah, bedanya apa Bu dengan di bakteriologi? Di bakteriologi Anda dikenalkan tentang klasifikasi. Banyak dasar klasifikasi. Kita ambil satu klasifikasi edisi Berge 8, ya, ada 19 atau kelompok bakteria. Anda belajar tentang itu. Nah, di biodiversity Anda belajar tentang banyak hal. Kan gitu ya. Jadi dua mata kuliah ini memang saling melengkapi. Oke? Coba kita lihat adanya perkembangan yang luar biasa dalam kajian genetik, protein, dan sebagainya. Akhirnya membedah ilmuwan kita tentang yang fokus ke bakteria untuk mengungkap filum. Gitu ya. Kemarin ketika di bakteriologi Bunima singgung, banyak nah, pengelompokan itu. Ya, jadi, tapi di bakteriologi Anda harus tahu kelompok dan anggotanya. Tapi di diversity, paling tidak Anda tahu bagaimana diversity itu begitu luas di dalam bakteri. Ya, jadi kelompok terbesar tertinggi filum. Bose tahun 1987 itu mengungkap 11 filum. Ya, tahun berapa ini? Tahun 1980 ya, ada 11. Tapi 1987 itu sudah berkembang menjadi 36 film. Dan berikutnya lagi sudah berkembang lagi menjadi 52 film. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat film-film itu ada yang gampang dikultur dan ada yang belum bisa dikultur. Jadi kok bisa Bu, dia nggak bisa dikultur kok bisa diidentifikasi? Nah, inilah bantuan dari genetik gitu ya. Jadi dengan membedah gen, ya ada 16 sRNA. Dalam arti kita berbicara tentang diversity yang ada di susunan basa-basa di 16 sRNA, akhirnya kita tahu, oh ada ini, ada itu, meskipun tidak mampu kita kulturkan. Jadi akhirnya menjadikan PR kita bahwa bagaimana mengkulturkan. Nah, itu peran bakteriologi, ya. Bagaimana PR kita untuk menumbuhkan itu peran bakteriologi. Tapi diversity menceritakan ini loh yang sudah terdata, kan gitu ya. Nah, jadi di antara 11 villa tadi, mengapa dia berkembang menjadi 36, menjadi 52, itu Anda lihat perkembangannya kemana ya? Karena apa? Karena biasanya gram positif itu satu dengan ditemukannya apa unsur genetik yang lebih luas akhirnya berkembang menjadi membelah aktino dan firmicutes kan gitu. Akhirnya percabangan-percabangan yang disertai dengan tambahan jumlah anggota yang semakin lengkap, jadilah film itu semakin lengkap gitu ya. Nah, untuk berikutnya di sini katakan jadi film yang warnanya putih. Nah, ini nanti ada gambarnya selain ada putih, itu paling tidak bisa dikulturkan itu. At least one cultivated member.
Tapi yang gray itu that include no cultivated member are known from genomic sequences. Jadi kok bisa kita mampu mengelompokkan tapi tidak mengkultur? Ya karena itu tadi informasi itu ada di dalam database DNA 16S RNA yang ada di bakteria. Kita lihat sekarang tuh. Berarti kalau misalnya kita ditanya ini tahun berapa puluh tahun kemarin gitu ya. Berarti 2026 akan mungkin saja berkembang lagi. Gitu. Jadi mengambil dari buku yang 10 tahun kemarin sepertinya ini ya. Nah, jadi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang grey. Dia bilang 52 bacterial phyla. Jadi ada 52 filum bakteria ya, yang diungkap oleh Rea P. dan Giovanni pada tahun 2003. Ya, nak ya. Sekarang sudah 2026. Berarti 23 tahun yang lalu. Nah, gimana ini perkembangan sekarang? Kan gitu ya. Jadi black block represent the original 11 filum. Ya. Jadi kemudian itu anu, apa sementara grey block itu merepresentasikan bakteri yang tidak bisa dikultur. Jadi yang grey ini yang tidak bisa dikultur, ya. Sementara white itu paling tidak ada satu yang bisa dikultur, gitu. Oke. Nah, terus di sini ada beberapa kelompok dari yang lama, pengelompokan yang lama, dan gitu yang hitam. Oke. Black block represent the original. Jadi 11 film itu yang aslinya. Setelah itu berkembanglah menjadi film-film baru dan perkembangan itu ada yang bisa dikultur, paling nggak minim dari satu membernya itu ada ya. Satu yang putih, yang grey tidak bisa dikultur. Jadi akhirnya kita lihat betapa banyaknya apa istilahnya jenis-jenis ini gitu ya. Nah, kalau tadi Anda sepintas melihat misalnya bakteria, archaea, eukarya, percambangan bertambah, berubah kan gitu ya. Nah, jadi dan ini akan semakin lengkap ketika semuanya dipetakan kan gitu ya. Tadi dia bilang 11 film awalnya itu siapa. Nah, itu nanti akan kita belajar di minggu depan. Jadi, kenapa kok muncul 11 itu dan siapa dia dan ada di mana? Gitu, ya. Gitu nak ya. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Jadi paling enggak kalau kita belajar tentang bakteria, Anda berhadapan dengan statement proteobakteria, gram positif, spiroset, green sulfur. Ini kalau misalnya ngambil bakteriologi, berarti kelompok-kelompok yang 19 itu masuk di sini kan gitu, ya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi dari beberapa kelompok pengelompokan awal gitu, Anda kena ada proteo, ada vermicut, low, gram positif, presentasi guanin sitosin rendah. Mana kita kita singgung di bakteriologi gitu ya. Ada yang gram positif yang guanin sitosinnya proporsinya tinggi. Jadi karena di situ kan ada G, C, A, T dan sebagainya dihitung gitu ya. Kalau proporsinya rendah masuk dalam vermicut, yang tinggi masuk actino kan gitu ya. Jadi ini mengantarkan kita pada pengenalan lebih lanjut dari bakteria ya. Contoh-contohnya ini gitu ya. Jadi akhirnya sekarang misalnya adik-adik diminta untuk mendata apa nama film yang berinisial A, kan? Adik-adik tahu Aquifinae kan gitu ya. Nggak akui kayaknya aqua ini kayaknya air ini kan gitu ya. Jadi kayaknya ada di air di perairan ini kan gitu ya. Misalnya film yang berinisial B. Anda ingat Bacteroidetes. Bacteroidetes ini terkenal ini kan gitu ya. C. Nah, C siapa ini? Paling mudah gampang no sing pigmennya mungkin ya klorobi kan gitu nggih bisa klorofleksi gitu nggih ada lagi apa lagi yang C klamide mengingatkan kita pada Chlamydomonas sepertinya kelompok alga padahal bukan ini bakteria kan gitu nggih jadi silahkan menghafal dengan gaya Anda masing-masing tapi ketahuilah bahwa yang Anda susah payah menghafal hari ini insya Allah tidak akan mubadir di hari kemudian gitu ya karena hafal itu kan meletakkannya di otak kita ini tadi pagi saya bahagia mendengar informasi dari Menteri Komunikasi ya atau siapa itu ibu siapa itu nanti ada pembatasan pembatasan AI ya batasan AI bagi pelajar di mulai tingkat SD SMP SMA bahkan perguruan tinggi. Baik, saya bahagia banget ini. Kalau itu sudah mulai dibatasi, berarti apa? Adik-adik tidak tergoda untuk mencari informasi dengan cara cepat. Dalam arti, harusnya yang kita buat, harusnya kita berpikir keras untuk membuat konstruksi narasi. Akhirnya adik-adik tinggal apa, ngetik sesuatu yang
bisa keluar dengan cepat, tapi sebenarnya mem, menghambat dan membahayakan kita dari sisi kemampuan berpikir, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa diterapkan sehingga apa? Natural itu mulai muncul sehingga adik-adik akan optimal dalam mengembangkan daya nalarnya. Kan gitu, nggih. Oke, ini contoh-contohnya nak ya. Jadi film dan sebagainya. Silahkan. Kak, misal pelan-pelan kayak gini sambil sambil kita murojaah gitu, gitu. A itu apa? B apa ya? C apa? Jadi belajar tentang what, who, where, when, why, how itu menjadi penting gitu ya. Sebutkan saja klorofleksi. Klorofleksi itu apa? Oh, kelompok dari film bakteria. Di mana dia? Siapa saja anggotanya? Apa perannya di perairan gitu ya. Bagaimana cara identifikasinya? Karakter khasnya apa? Manfaatkah bagi manusia? Itu saja satu udah merenung jauh seharian gitu ya. Nah, saya jadi ingat waktu Bu Nikma mereview Fakultas Kedokteran Hewan, ya, Bu Nikma ini kan asesor, nah ya, auditor, auditor AMI ya, audit manajemen internal. Jadi biasanya kayak keliling-keliling fakultas itu, fakultas dokteran, kapan itu di pasca sarjana gitu ya, mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran ya. Pernah saya ceritakan ke adik-adik kan, saya terbelalak dengan Fakultas Kedokteran Hewan ya. Waktu itu pada saat penerima audit ya, dosennya tuh nunjukkan buku. Banyak banget Bu bukunya, saya bilang. Iya iya, ngono. Siapa Bu yang nyusun? Kata beliau begini, mahasiswa, alumni kami bersama kami gitu ya. Saya lihat bukunya, ada contohnya kuda gitu. Satu buku sendiri kuda. Setelah itu ada lagi tentang kambing gitu ya. Satu buku sendiri. Karena orang kedokteran hewan gitu ya. Saya mikir gini, iya ya, sebenarnya biologi itu kan bisa membuat tentang bakteria, tentang alga saja macam-macam gitu ya. Nanti dibuat dan itu menariknya dari yang nyusun bukan dosen, Nak, tapi tim mahasiswa. Itu yang heboh banget itu. Jadi tim mahasiswa yang menyusun bersama dosen. Jadi intinya apa? Bahwa luar biasa adik-adik di Fakultas Kedokteran Hewan itu menyikapi tentang ilmunya gitu ya. Dan dia menyusun buku berarti dia kumpulkan seluruh informasi itu di bawah kawalan dosen. Nah sekarang udah mulai inisiasi. Sebenarnya inisiasi sudah lama banget ya. Tapi pasukan yang diajak ini tidak semua mahasiswa mau gitu ya. Kemarin kita coba nyusul untuk bagaimana mengenal tentang kesuburan lahan lewat deteksi mikroba tanah. Terus ini buku saku kita sebentar lagi pertanian terpadu. Terus karena kita punya project dengan Lihens, sebentar lagi insya Allah kita mulai nyusun tentang Lihens gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau bergabung gitu, itu kemarin ada mahasiswa S1, ada S2, alumni kan gitu ya. Kalau ada adik misalnya ibu saya kok tertarik, ngono, ayo gitu ya. Bukankah informasi itu perlu disampaikan ke khalayak gitu. Ya. Nah, jadi mengingatkan tentang ini klorobi kan gitu ya. Allah ciptakan makhluk itu pasti ada sesuatu. Kita buka saja masalah ekuivise saja itu siapa itu jadi satu buku dan mengenal tentang dia kan gitu ya. Vermicut. Siapa tentang Vermicut itu? Kemarin ada adik waktu praktikum dengan Pak Agus Supri, ya, penjelasan online di praktikum bakteriologi, dikenalkan tentang batang kukus gram positif. Siapa itu? Kan gitu ya. Nah, jadi karena ini memang kita belajarnya adalah mengenal, mohon tidak boleh ngeluh untuk menghafal, gitu ya. Justru dengan menghafal itu akhirnya pengayaan itu banyak dalam benak kita gitu. Jadi akhirnya kalau nanti misalnya lagi jalan-jalan, lihat tanah gitu, lihat tanah subur tuh kebayang ada adik, oh di situ tuh loh ada bakteri-bakteri kelompok yang penyubur lahan, namanya ini gitu, gitu ya. Nah, makanya Allah hargai ya orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi akan beda ketika seorang hamba itu melihat ciptaannya Allah dengan akhirnya dia membayangkan apa yang terjadi di situ, gitu ya. Dengan yang belum ada ilmunya. Ya, makanya sering Allah singgung sama kak orang yang melihat dan tidak. Jadi sama kak orang yang berpengetahuan dan tidak, mengetahui dan tidak. Itu karena memang dia yang tantang akalnya ini. Dan gitu ya, daya pikirnya itu bagaimana gitu. Ya. Oke, baik. Ini kesempatan kita di Ramadan ini untuk merenung. Oke. Nah, lihat adik-adik tuh. Yang diajarkan oleh Pak Giri kemarin di Archea ini. Ya, Grand Archeota, Nano Archeota, dan Ewi Archeota. Ini Pak Giri kemarin. Tuh. Jadi udah kenal banget nih. Jadi mungkin nanti kalau Cangar itu wis mikir ini wah ngambil sampel nih ya. Kalau di Madura yang didelok, oh, kok refraktosalinometernya kok tinggi banget nih kadar garamnya, langsung ambil. Oh ini ada halobakterium di sini. Kan gitu ya.
Misalnya nanti ada di kondisi tanah-tanah yang tergenang air, di mana kondisi oksigen rendah, mikir Anda ini anaerobik kelompok metan banyak, ini sulfur banyak pasti, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengenal bakteria itu ada berapa? Tentunya jumlahnya lebih banyak dari archaea. Bukan berarti bahwa jumlah bakteri lebih banyak dari archaea, tapi yang ditemukan archaea masih semakin lama akan semakin nambah, gitu ya. Nah, yang dikaji bakteria lebih dulu dari archaea, karena ya itu tadi perkembangan ilmu, perkembangan peralatan, keberanian manusia untuk eksplorasi lebih jauh, itu akhirnya membuka tentang archaea bakteria. Ya, padahal dulu ya yang dikaji ya yang kondisi yang normal-normal saja, makanya bakteri berada di sana gitu. Oke. Nah, itu nak ya. Jadi lihatlah sangat banyak itu nama-namanya kan gitu ya. Kalau jadi jangan mencukupkan diri hanya mengenal aku kenal E. coli, aku kenal Bacillus itu berapa persen dari ilmu tentang bakteriologi gitu ya. Kalau yang itu ngomong gitu boleh anak-anak TL, teknik lingkungan, anak-anak yang ya yang memang tidak belajar tentang mikrobiologi. Tapi kalau Mbak Anda yang di biologi, apalagi mengambil minat mikro, apalagi mengambil mata kuliah bakteriologi, tentunya harus lebih kaya, gitu ya. Pengaya wawasan terkait dengan ini. Oke? Begitu adik-adik, intinya banyak gitu ya, banyak banget. Nah, sekarang terus kita bertanya, banyak kan? Oke, terus sekarang dia di mana letaknya? Kan gitu ya. Ada di mana dia? Ya di semua lingkungan, dia ada di lingkungan ini. Dia ubiquistis, ada di mana-mana. Contoh misalnya di tanaman. Orang ambil saja daun ya. Daun itu ya ada namanya mikroba yang ada di daun. Di bunga. Ya, ini belum banyak diungkap. Orang melihat indahnya bunga itu ya, oh mungkin karena penyerbukan belangsari putih, terus ekspresinya begitu. Tapi kalau misalnya Anda mengambil bunga itu, terus Anda analisis dengan metagenomik, Anda akan surprise loh. Di bunga itu juga ada asosiasi, flower microbiome. Apa ya peranannya? Kan gitu. Nah, selama ini mungkin pikiran kita ya, ya kan penyerbukan normal terus dia berkembang begitu saja. Gitu ya. Ternyata ada flower microbiome, ada leaf microbiome. Tadi itu mikrobiomik tadi itu. Ilmu mempelajari tentang keanekaragaman bakteri di suatu lingkungan. Ya, pada suatu lingkungan ditentukan tadi. Ada shot, ada root, ada seed, gitu ya. Nah, betapa luar biasanya. Dan kita semakin berterima kasih kepada mereka-mereka yang pakar di bidang molekuler untuk membantu kita semakin memahami bahwa ternyata Allah ciptakan ini luar biasa, tidak sesederhana yang kita lihat gitu ya. Pernah kapan lalu itu benar bertemu dengan mahasiswa apa ya teknik robotik gitu ya. Jadi ada seorang dosen yang robotik biologi itu masuk perlu di robotik. Saya bilang bagaimana Anda tidak membayangkan perlunya biologi, robot yang Anda ciptakan itu untuk mengatasi permasalahan apa? Misalnya katakanlah robot untuk membantu panen dan sebagainya. Memang menciptakan begitu saja, tidak berpikir bagaimana sebenarnya apa alat itu membantu dan bisa tidak mencederai tanaman, kan gitu. Akhirnya iya juga sih Bu ya. Apa yang tidak ada kaitan dengan biologi, apapun teknologi yang dikembangkan, semata-mata adalah untuk proteksi organisme di lingkungan ya. Belajar organisme itu suatu keharusan kan gitu, gitu. Ya, gitu ya. Jadi Bu Nikma sering menyampaikan pada teman-teman yang di teknik anda harusnya berbahagia mendapatkan biologi mata kuliah ini. Setelah itu loh ilmu ini Anda pakai untuk bekal Anda untuk berkontribusi, eh, ilmu Anda akan berkontribusi terhadapnya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan tentunya Bu Nima sampaikan silakan berkolaborasi. Karena yakin bahwa kajian lebih detail akan ada di tangan oleh mereka yang membidangi gitu. Nggih. Balik, plant microbiome. Jadi terus kita berpikir gini, yang di seed mikrobiome tadi, itu bakteri apa archaea? Minimal begitu pikiran kita. Terus dari kelompok yang mana? Kan gitu ya. Nah sekali lagi karena analisis genetik, kajian metagenomik sudah berkembang pesat, kita tinggal ditanting saja biayanya, kita dengan sangat mudah untuk membacanya. Kan gitu. Tapi yang penting ada anggarannya. Karena analisis-analisis itu masih berbayar, masih mahal. Nah ya, satu analisis itu masih 4 juta, 5 juta untuk mengungkap misalnya kita ingin tahu bakteri yang ada di perakaran, di biosfer ya pada 100 gram tanah ini kalau nanti dimungkinkan kita ambil 1 gram siapa bakterinya yang ada di situ itu butuh sekitar 5 juta.
kan gitu. Nanti dikasih data. Ini pernah kemarin Prima tunjukkan, nggih. Nah, ini sekarang di kawasan disusver gitu ya. Dan tentunya sangat banyak peranannya, adik-adik pasti sudah mulai memahami. Nanti mungkin insya Allah tak semester depan adik-adik mendapatkan mikrobiologi lingkungan, ya. Jadi yang mengambil bakteriologi, mengambil di Universitas Monera, Protista itu semester depan akan mendapatkan juga mikrobiologi lingkungan. Jadi nanti kajian yang mendetail itu akan dikolaborasikan dalam pemahaman bagaimana peran mikroba di lingkungan, ya. Nanti akan ini kita bahas ulang gitu, nggih. Nah, itu tadi di tanah. Terus nanti banyak hal, ya. Misalnya kita tanya tentang fungsi mikroba yang ada di mulai dari kembangnya tanaman itu, ya, mulai dari kebutuhan nutrisinya untuk menghambat penyakitnya, untuk melawan bagaimana terhadap patogen parasitnya, dia bertahan terhadap tekanan stres gitu ya. Banyak hal itu ternyata peran mikroba atau bakteri yang tidak bisa dielakkan gitu nggih. Nah, ini gambar-gambar ini menunjukkan bahwa betapa kajian bakteriologi itu semakin marak dan itu tidak bisa dikaji dari sisi bakteriologi dan itu pasti ada gandengannya dengan multidisiplin, ya. Di sini ini kalau Anda lihat bioteknologi merambah pesat, ya, karena bioteknologi akan mengkaji tentang apa rekayasa yang ada di organisme itu. Jadi teman-teman di bioteknologi itu tidak hanya bicara tentang yang umum, tetapi lebih mengarah pada sudah kajian metabolisme, habis itu regulasi dan sebagainya gitu ya. Sehingga dengan kajian yang sedalam itu bisa mengungkap rahasia-rahasia yang ada di antara komunikasi di antara mikroorganisme kan gitu ya. Nah, jadi kita mikirnya oh bakteri yang pembentuk fiksasi nitrogen itu ya ya kayak gitu itu. Tapi bagaimana dia bisa masuk ya menembus apa jaringan tanaman terus membuat nodulasi. Nah, apa inisiasinya kok dia tiba-tiba bisa bergerak mobile masuk gitu. Apa daya tariknya kayak gitu itu biotek akan membahas itu. Nah, akhirnya jawabannya adalah komunikasi by organic substance. Jadi komunikasi dengan senyawa organik itu ternyata ada di antara bakteri atau organisme kita. Kalau ada senyawa ini, oh ternyata ada biofilm. Berarti inisiasi biofilm tumpuknya komponen mikroba itu kalau ada pelepasan senyawa tertentu. Jadi ternyata dia berkomunikasi mikroba itu satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bahasa komunikasi itu adalah suara, kalau mereka dengan zat kimia. Selama ini ya, nah ya, selama ini masih diikan itu. Ada yang mengatakan dia berkomunikasi dengan frekuensi. Nah itu nanti mungkin ahli dari fisika fisika itu getar ya. Ya misalnya dia bisa menangkap apa gelombang frekuensi yang sangat rendah itu ya. Ternyata kapan lalu itu yang membuka ilmuwan dari Amerika untuk ternyata organisme mikroorganisme itu ternyata berkomunikasi dengan frekuensi kan gitu ya. Nah, itu semakin berkembang nanti pasti ya. Yang kuasa pasti memberikan amanah dan ilmu akan dibuka ilmunya kepada manusia kalau kita mencoba untuk meminta gitu ya dalam arti kalau kita ingin tahu kayak apa ya proses itu terjadi kan itu kan upaya kita untuk ingin tahu ya. Nah, pasti Allah yang kuasa akan memberikan ilmunya itu ke kita gitu. Oleh sebab itu adik-adik yang belajar keras Pak Allah akan berikan ya untuk mengemban amanah itu. Dan kalau begitu adik-adik mengembangkannya untuk mentransfer ke yang lain ya gitu ya. Makanya pengajar-pengajar seperti misalnya tutor-tutor, dosen dan sebagainya itu kan mentransfer ilmu yang dia punya kepada yang lain kan gitu gitu. Ada juga praktisi yang dapat ilmu terus diaplikasikan kan gitu. Ya. Nah, ini Indofitik. Jadi di dalam jaringan pun ternyata ada. Ya. Nah, ini masih sekitar tanaman, ada banyak hal. Gambar-gambar ini bisa menunjukkan bagaimana kajian itu detail ya, diungkap ya. Jadi asosiasi bakteri itu dengan banyak hal, ya, dengan perakaran, dengan batang, dengan buah, dengan daun. Nah, itu hal tanaman. Sekarang bagaimana dia ada di habitat hewan? Manakah yang tidak dihuni oleh mikroba? Daya saluran cerna, saluran respirasi, saluran transportasi, pembuluh darah. Mana yang steril dan mana yang tidak? Kan adik-adik mulai tahu, nggih. Nah, akhirnya manakah yang paling banyak ada populasi mikroba dan peran mikroba nyata di sana? Pasti pikiran adik langsung gut, ya kan?
Nah, jadi saluran cerna dari hewan-hewan ini menjadi penting karena dia membantu proses pencernaan gitu. Nah, banyak orang mencoba untuk mengisolasi mikroba-mikroba yang ada di gut ya untuk kepentingan manusia kan gitu. Ya, bagaimana kita lihat sapi misalnya makan rumput dan sebagainya untuk energinya gitu ya. Bakteriologi nanti akan bicara masalah begini. Dia memakan nutrisi itu untuk dia proses tumbuh. Ya, padahal rumput itu kok dia makan dan dia bisa bergerak sapi itu. Gimana ceritanya? Kan gitu ya. Dari rumput kok bisa jadi energi, terus dia bisa motorik bergerak. Terus dia menjadi gemuk dan sebagainya. Akhirnya kan kita berpikir bahwa wah, ada proses mekanisme yang mengurai bahan-bahan itu. Siapa pelakunya? Nah, kalau Anda tahu ternyata ada peran-peran mikroba ini. Gitu ya. Apakah sama gut kita dengan gutnya sapi, saluran cerna kita, salurannya sapi. Kenapa kok kita misalnya makan yang kelompok-kelompok sulase, fiber sulase dan enggak itu membutuhkan waktu yang berbeda gitu ya. Dan kita di saluran cerna kita memang dilengkapi kah dengan kelompok-kelompok selulitik itu kan gitu. Pertanyaan itu sering terjadi kan. Dan silakan adik-adik bisa jawab gitu. Apakah sama komposisi flora mikroba yang ada di saluran cernanya sapi dan kita? Kok begitu? Kemarin itu ada penelitian dengan Pak Anjar dengan ITS gitu ya. Teman-teman yang tinggal di kawasan Kenjeran ya, misalnya yang tinggal di daerah pesisir, yang tinggal di daerah pegunungan, itu ternyata mikrobiomenya itu ya berbeda, nggih. Jadi komposisi bakteri yang ada di saluran cernanya itu berbeda. Ya, jadi kapan lalu itu ada mahasiswa yang mengambil sampel feses, saya bilang lagi ngapain? Analisis Bu, bagaimana perbedaan perilaku kehidupan manusia dengan komposisi mikrofloranya. Ngono. Terus sampelnya dianalisis apa feses ternyata, nggih. Nah, dari situ dianalisis diidentifikasi DNA-nya, nanti terus diungkap bakterinya apa. Itu ada profiling yang luar biasa menarik ya. Itu Pak Anjar dengan tim peneliti dari Jerman yang di ITS itu temennya itu Budiman diajak ya waktu kapan lalu. Jadi nah, kebiasaan makan itu juga mempengaruhi formula komposisi dari mikrobiota dan gitu gitu. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita tadi mempelajari tentang kelompok bakteria, gitu ya, dia ada fila. Ya, karena ada berapa film? Jadi ingat, 2003 tadi sudah menjadi 52, 2003 nak ya. Nah, sekarang 2026, ayo kita cek nanti. Silakan minggu depan adik-adik bantu Bu Nikma. Bu, sekarang sudah misalnya 70 misalnya gitu ya. Atau sudah 80 begitu ya. Gitu karena 2003 tadi 52. Jadi dengan sekian yang bisa dikultur dan sekian yang tidak bisa dikultur gitu ya. Minimal kalau belajar tentang bakteria, kelompok besarnya ini paham nggak? Misalnya Vermicutes, kemarin kan kita bahas bakteriologi. Oh ini gram positif. Siapa dia? Ya gram positif. Batang yang low atau high guanin situsin. Siapa jenis-jenisnya gitu ya? Bakteroides, siapa dia? Actinobacteria. Actinobacteria gram positif. Tapi berpisah dari Firmicutes. Berarti ada yang khas gitu ya. Dia bakteri beriva, Bu. Actinomycet, Nocardia, dan sebagainya. Proteobacter ini gram negatif. Nah, kan adik-adik bilang gitu. Gram negatif siapa? Banyak, Bu. Gram negatif. Enterobacter, dan sebagainya. Macam-macam jenis gram negatif itu. Dan ada vila. Kan gitu ya. Nah, kalau dipetakan ini gambar ini menarik kan, G? Jadi dominan yang di mikroba di mulut itu siapa? Ternyata vermicut banyak di mulutnya sapi. Berarti jenis apa yang ada di situ? Nah, ternyata analisis metagenomik berhasil mengungkap ini kan gitu ya. Dulu sebelum ada metagenomik ngeluh-ngeluh Mas, Mbak kita. Kalau misalnya kita ngeluh-ngeluh masa gini, kalau mau lihat berapa keanekaragaman mikrob apa saja yang ada di mulut, ya kita ya cuman oh ada ini gitu. Terbatas wawasan kita. Kenapa? Karena media yang kita siapkan juga terbatas. Jadi bias ya. Sebenarnya ada ribuan di situ ternyata yang dikultur cuma 5, 10, ya maksimum 20 misalnya. Nah, sekarang tidak ada alasan ya. Dengan metagenomik kita bisa buka semua. Cuman sekali lagi adalah PR-nya. Ada dia di situ, tapi bisakah kita menumbuhkannya? Nah, untuk bisa menumbuhkan berarti harus tahu karakter dari mikroba itu. Bisa saja mikroba itu tumbuh dari hasil metabolisme dari bakteri A, bakteri B, hasil metabolisme yang ini tadi digunakan untuk bakteri C, begitu.
Jadi kalau misalnya kita tembak semua dengan medium umum, nggak akan jadi, nggak akan nangkap semua. Karena yang lain tuh nggak menggunakan substrat yang kita sediakan, kan gitu ya. Nah, jadi intinya kita masih perlu belajar banyak untuk mengungkap semua ini, kan gitu ya. Nah, ini contoh tadi betapa si bakteri yang macam-macam ini, eubakteria tadi, memainkan peran yang demikian luar biasa, gitu ya. Ya, tapi ke aplikasi dari rumen mikrobiota itu tidak dilakukan lagi. Ya, adik-adik ya, bayangkan sapi itu menjadi mesin, ya. Adik ngasih rumput, nanti malamnya diolah oleh sapi, jadi kotoran sapi. Di situ ada sumber mikroba untuk produksi biometa, untuk produksi asam lemak volatil, untuk pengolahan limbah, untuk produksi enzim, untuk augmentasi, lo bayangkan. Berarti itu reaktornya tuh sapi, nak ya. Bayangkan. Jadi Allah memberikan sudah ini ada sapi, ada kambing, ada kuda, gitu ya, yang dia bisa menyediakan, menyiapkan bahan makanan yang rumput itu menjadi kotorannya. Tentunya kita bisa nikmati dagingnya, susunya dan sebagainya. Nanti kotorannya pun sih manfaat coba ya untuk energi renewable energy biometan itu kan dari nenek moyang kita dulu kalau pertanian terpadu asal punya sawah punya kayak ternak nanti ya terus punya kolam sudah nggak repot-repot gitu jadi dari sawah nanti dipanen padinya setelah itu dapat gabahnya dapat sorry dapat sisa-sisa jerami dan sebagainya difermentasi jadi pakan ternak ya jadi dikasih no ternak. Habis itu ternak makan, dapat susu, kita dapat daging. Ada ternak, ada kotoran, ada urin. Urinnya berputar lagi, no. Dipakai untuk penyuburan lahan. Gitu, ya. Jadi urinnya bisa dipakai untuk penyuburan lahan. Kotorannya bisa nyuburkan lagi ke tanah. Gitu. Kalau yang ikan tadi misalnya beberapa dari apa dari limbah dari ikan tadi bisa dipakai untuk penyubur lahan, nitrogennya kan gitu ya. Jadi kita bingung dengan NPK. Padahal N itu tersedia di limbah-limbah kotoran ternak kita, pada limbah dari hasil proses metabolisme dari ikan kita kan gitu ya. Gitu ya. Jadi pertanian terpadu itu menggabungkan itu dan semua itu peranannya adalah bakteria juga. Makanya kemarin kita mengadakan pengabdian masyarakat itu peranan formulasi bakteria atau mikroba dan Sas Erlangga untuk mendukung pertanian terpadu gitu ya. Kami punya Penmas itu di Tulungagung nak ya tahun kemarin. Sekarang insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dilanjutkan lagi jadi Bu Nima dan tim masuk ke tahun kedua. Nunjukkan pada teman-teman di desa bahwa ini loh jadi ada pertanian terpadu yang semuanya itu bisa didukung ya kinerjanya dengan formula. Jadi sebenarnya secara alamiah formula bakteri itu bisa diputar begitu. Tapi kan kadang-kadang orang desa wawasannya agak misalnya rodok terbatas dia tidak tahu. Makanya akhirnya dibantu. Ya sifatnya membantu. Tapi tanpa formula bakteria itu pun secara alamiah itu bisa berputar. Ya, kalau enggak gitu, enggak mungkin dunia ini bisa berlangsung ya selama ini gitu ya. Pada saat zaman nenek moyang kita dulu juga enggak ada perusahaan, enggak ada apa, semuanya jalan, tanaman pertanian oke, ternak yes gitu, perikanan juga yes kan gitu kan semua itu berputar gitu ya. Nah, sekarang karena kita menghambat di sisi-sisi sektor itu sehingga akhirnya ketidakseimbangan terjadi. Ya, jadi katastrofi huru hara ini karena ketidakseimbangan alam terjadi. Oke. Ini contoh-contoh nak ya, ini contoh kembali lagi tadi masih di rumen banyak hal tentunya misalnya untuk manfaat juga ada yang penyakit gitu ya. Jadi ada mikroba bakteri yang untuk penyakit dan itu harus diselesaikan karena bagaimanapun penyakit ternak itu menjadi PR karena kalau ternak kita sakit ya kita yang merasakan dampaknya tidak dapat susu, tidak dapat daging, tidak dapat energi dia untuk mengolah lahan dan sebagainya. Oke, oke, tanaman sudah, rumen sudah. Nah, diversity bercerita tentang, kalau misalnya kita ditanya, ada berapa bakteri di rumen? Nah, itu ternyata kalau Anda hitung, ya, ada 10 / 10 sel per mili. Jadi cairan rumen itu per mili itu ada 10 / 10. Ya, itu ya banyak. Oke. Nah, terus misalnya kita lihat, selain itu apa? Fungsi-fungsinya. Ya, ada selulus, mengurai stat, soluble karbon, dan sebagainya. Dia bisa menyumbang protein, lipid, gitu ya, dan menghasilkan metal. Oke? Nah, berikutnya, di mana letak bakteri ada? Tentunya di perairan. Di kuliah bakteriologi kemarin, di dalam media atau nutrisi, Bu Nikmah bertanya tentang gambar ini, kan, gitu? Nah, jadi adik-adik masih ingat misalnya,
kalau misalnya bakteri yang di sini siapa, nutrisinya apa, kan gitu ya pada bakteriologi. Kalau yang di sini, ini loh diversity yang ada di perairan. Ya tentunya beda antara perairan apa yang sempit terbatasi dengan lepas ya, antara perairan di danau dan di laut. Ya contoh misalnya diversity menantang kita tentang begini. Kok tiba-tiba perairan laut itu menjadi merah? Kan gitu. Ternyata ada genus tertentu yang dominan. Terus kita bertanya siapa dia? Gitu ya. Siapa dia? Ternyata purple sulfur bakteri. Adik-adik jadi ingat. Ini fototropika. Ini ya. Kalau fototrofik bakteria, aslinya dia tidak butuh organik. Terus kondisi apa yang menjadikannya kayak gini? Atau purple sulfur bakteria adalah kemo heterotrof. Foto heterotrof. Mungkinkah ada foto heterotrof atau kemo autotrof kan gitu ya. Jadi untuk mengungkap itu, jadi untuk misalnya kayak gini harus diatasi kayak apa ya? Nah, jadi kalau misal dalam ranah ekologi mikir, kok bisa sampai belum? Berarti ada sesuatu yang dominan, ada suatu introduksi senyawa senyawa yang memungkinkan satu unggul dan satunya enggak kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat perairan seperti ini nih bahaya gitu ya. Itu terjadi di luar negeri tentunya, tidak di Indonesia. Tapi Bu Nima pernah lihat itu terjadi di beberapa daerah yang banyak buangan limbah industri gitu ya. Akhirnya baunya tidak enak, terus ada apa istilahnya kondisi oksigen yang rendah, belum organisme tertentu yang anoksik gitu ya. Nah, misalnya contoh-contoh seperti ini, pasti kita akan berpikir siapa yang ada di situ. Mengapa kondisi terjadi? Akumulasi ini, kalau lihat pink kayak gitu, itu mungkin orang tekstil mikir, gimana caranya ngekstraksi ya untuk jadi zat warna gitu ya. Tapi orang kesehatan jangan dekati. Semua yang nyolok tadi ada awas berbahaya, alergen dan sebagainya gitu. Gitu. Nah, tapi paling tidak siapa yang punya ini. Terus kita mikir, oh nah, ini mikroba berpigmen gitu ya. Yang dia kondusif dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh nak ya, sampai dikatakan warning gitu ya. Bacterial level exit heart standard. Jadi ini kayaknya sudah melebihi standar, nggak boleh mendekat kan gitu. Nggih. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Itu tadi ada tanaman, ada hewan, ada air, ada tanah, gitu ya. Tanah tentunya sebagai habitat dan baik di kawasan risosfernya, di tanah itunya maupun di kondisi yang terjadi tumbukan humus, gitu ya. Pasti di sini peranannya juga sangat berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau Anda tahu skema seperti ini, pasti mikir gini, berarti kalau kita ngambil tanah di sawah kita, oh alhamdulillah adik-adik sekarang sudah balik ke tempat masing-masing, yang punya lahan sawah, yang punya ladang, yang punya ya pekarangan di depan rumah. Mungkin Anda mikir, mama, papa Anda, wis iku lho, siraman taname, oh jadi tanamanmu itu subur dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau mengingat gambar inilah, di situ ada banyak hal. Kan gitu ya. Sambil ngecek wawasan kita. Di situ ada bakteria atau ada archaea. Kalau bakteria sopo, peranannya opo kan gitu nggih. Nah, dengan membaca ini paling tidak adik-adik bisa memahami ada itu, tapi gimana nangkepnya? Ada pasti di situ, tapi PR-nya adalah mengisolasinya kan gitu nggih. Gitu ya adik-adik ya. Nah, itu sekintas terkait dengan apa bakteri ya. Nah, ada berapa tadi banyak banget. Nah, Bu Nima tunjukkan yang untuk PPT minggu depan dan PR-nya, gitu ya. PR minggu depan Bu Nima tunjukkan dulu minimal bahwa adik-adik akan tahu tugas diskusinya, gitu ya. Jadi minggu depan kita akan masuk dalam biodiversitas bakteria khusus untuk membuka definisi atau kelompok-kelompok dari yang sudah dijelaskan tadi. Ya, tuh gitu nanti kita bicara banyak hal gitu ya. Ya, tadi siapa-siapa itu di mana dan sebagainya. Dan yang paling penting di akhir itu ada tugas nanti. Tuh, cek. Tugasnya adalah, nah nih, ya misalnya di kerjaan dhisik kayak apa Bu tugas ini. Ya, misalnya ini mumpung libur misalnya, gitu ya. Tuh, nanti gambarnya. Nah, pilih salah satu habitat. Uraikan keanekaragaman bakteri yang berasosiasi. Uraikan peran itu, uraikan manfaat. Kalau bakteriologi kemarin, pilih salah satu habitat. Uraikan mikrobanya, bakterinya, bagaimana cara menumbuhkannya.
Tapi kalau ini, pilih salah satu habitat, uraikan keanekaragamannya, uraikan peran masing-masing itu, manfaatnya. Jadi kalau seandainya saudara mumpung sekarang lagi pulang ke rumah, wes aku ngambil pekarangan, monggo. Kok di situ tuh dekat dengan anu Bu, dekat dengan kolam, ya jukuun kolam, kan gitu ya. Terus apa lagi misalnya dekat dengan kebun, ya jukuun kebunnya. Saya punya ternak Bu, ya ternak monggo kan gitu ya. Nah, silahkan, ya. Nah, ini nanti dikerjakan secara kelompok. Wes, ada pertanyaan? Beli sambil share presentasi dulu. Monggo kalau ada pertanyaan adik-adik. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Enggak, nak? Ini mengenai penugasan tadi ya, Bu. Sebenarnya kita Hmm. itu ada tugas dari Pak Ger sendiri buat membuat rangkuman gitu, Bu, dalam satu bab kayak bakteria sendiri, alga sendiri gitu. Berarti ini Hmm. tugasnya beda gitu sama punyanya Prof. Ger. Nah, kalau apa membuat rangkuman bakteria itu kan rangkumannya bakteria yang archaea, nak. Iya. Jadi Iya. kalau misalnya yang dari Bunima tugasnya ini ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan rangkuman dari bakteria. Ya. Nah, tapi dipandu, maksudnya dipandu itu dipandu dengan pertanyaan, kan gitu. Bukankah topik dari kuliah itu diversity, peran, habitat, peran dan manfaat, gitu ya. Jadi sepertinya sama saja. Lalu kemarin Pak Geri, kalau misalnya ada adik belum dapat kuliah dari Bu Nikma, Pak Geri ngasih tugas bakteria itu tugasnya Pak Geri apa tugasnya Bu Nikma dan Pak Geri juga? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Tugasnya itu seluruh Hmm. topik, Ibu. Jadi alga itu Seluruh topik. enggak. Apa kan gitu ya. Berarti seluruh topik. Nah, seluruh topik tadi Pak Geri, topiknya Pak Geri yang dua, topiknya Pak Avandi yang dua, dan topiknya Bu Nikma yang dua, gitu ya. Nah, topiknya Bu Nikma yang dua itu ya sebenarnya sama dengan pertanyaan itu. Ya, meresume itu kan berarti meresume dari materi, gitu ya. Nah, padahal kuliah kita ini bicara masalah diversity, masalah tempat, habitat, masalah peran, dan masalah manfaat. Kalau misalnya Anda meresume, berarti Bunima bercerita tentang klasifikasi, kan gitu ya. Terus misalnya tentang kelompok-kelompok, sebenarnya sih hampir mirip, ya, hampir sama. Monggo nanti untuk yang kalau saya gini, yang dari Bu Nikma, Anda mengerjakan soal yang itu, gitu ya. Dan resume bagi Pak Giri gini, ngapunten, mohon maaf. Adik-adik, kenapa? Karena tugasnya itu banyak ya. Porsinya itu 50, oh berarti 55% tugas. Berarti resume, kalau misalnya Anda diminta meresume dari bahan kajian Bu Nikma, diresume, setelah itu Bu Nikma ngasih tugas yang satu ini untuk dikerjakan, diupload. Karena kelas yang di satu Bu Nikma memberikan itu. Ya, begitu ya. Nanti tak siapkan uploadnya di Hebat, gitu ya. Baik, Ibu. Ya, ada yang bertanya lagi? Sebentar ya, Nak ya. Saya tak anukan anu ya ya. Lisensinya nggih. Kalau yang sudah disampaikan Pak Geri, presentasinya berupa apa, adik-adik? Minggu depan kita presentasi. Nggih, 2 minggu lagi. Pak Geri menyampaikan apa untuk terkait presentasi? Halo, adakah yang jawab? Izin menjawab, Prof. Untuk Ya, presentasi. Jadi untuk setiap bab seperti archaea, alga, dan bakteria itu dibagi menjadi beberapa kelompok. oh Jadi satu gitu. kelompok itu mendapatkan satu topik, begitu, Prof. Eh, Nanti, presentasi nggih. oke, Heeh. Ya, ya, monggo enggak apa-apa, nak. Setuju saya. Jadi nanti presentasinya adalah terkait itu, gitu ya. Oke, oke. oke. Oke, Alhamdulillah berarti sudah dibagi. Adik-adik membaginya bagaimana? Untuk pembagiannya sendiri dari Hah? Pak Ger langsung, Prof.
Oh, dari Pak Geri langsung. Ya, ndak misalnya absen nomor 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok, begitu, nak? Ndak. Oh, oke, Prof. Dari urut NIM. Nah, iya itu. Ya, urut NIM, nggih. Nah, nek urut NIM itu kan apa, nggak ngerepotno yang menilai, gitu ya. Nggak merepotkan yang menilai nanti, nak. Oke, Prof. Oke. Terus ditambah dengan tugas dari Bu Rima yang ini. Kan ini kan dikerjakan enggak ruwet, enggak sulit gitu ya. Jadi untuk tadi paling enggak memperkaya wawasannya adik-adik, gitu ya. Dari tugas Pak Giri tadi itu untuk presentasi ya adik-adik ya. Tapi yang tugas ini tadi ada tugas untuk topik 2 kan gitu ya. Topik yang 2 kali pertemuan untuk memperkaya apa yang sudah Anda ini kan. Ngerjakannya juga enggak berlembar-lembar kan gitu ya. Itu ya nanti Bu Nima siapkan di Hebat e-learning. Ya untuk uploadnya ya. Sip. Oke, Prof. Terima kasih, Baik. Prof. Terus timnya nggak apa-apa, nak timnya podo ae ya. Jadi jangan berubah ya, timnya yang sudah dibentuk Pak Geri, nggih. Oke, Prof. Jadi cek gak bingung-bingung nanti ya. Oke, oke. Monggo silahkan adik-adik lisensi. Nanti ada yang kendala silahkan menyampaikan ke Bu Nikma, nggih. Permisi, Prof. Boleh Ya, minta tolong diabsenkan atas nama Anggita. Nomor 3, Anggita Prof. nomor 3, nggih. Terima kasih, Prof. Ya, Anggita. Izin Prof, atas Nggih. nama Adelia Febi nomor 1. Adelia Febi. Terima kasih. Nggih. Ya, silakan. Ini pasti semuanya masuk karena jumlahnya 42. Kadang adik-adik 34 gitu. Amiratul Madiha hadir. Ambil Bu Nima menghafal Permisi nama. Prof, itu Ya. absen kelas bakteriologi Prof, bukan biologi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini kelas bakteriologi yang D1 ya. Heeh, yang D1. Baik, Iya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti gini-gini. Kok tapi anak mahasiswa kok jadi bisa masuk, ayo. Berarti ada dua, Anda anu di 2 Zoom ya? Iya, iya, iya. Ini mahasiswa yang kelas D1 bukan D2. Ya, ya, ya. Berarti bukan. Nanti ini apa? Berarti gabung ini adik-adik. Ayo. Diomongno sebenarnya ini. Mohon maaf, Berarti Prof. 2 device apa bagaimana ini? Mohon maaf, Prof. Tadi kelasnya bakteriologi, Prof. Bukan yang D. Iya, iya, iya. Kelas bakteriologi ya. Sik, sebentar, nak, sebentar, nak. Berarti untuk yang D2 saya nggak bisa. Wong Anda kelas D2. Saya nggak punya. Gitu ya. Ya Allah, iya, ya mohon maaf adik-adik. Oke, mohon maaf. Tapi saya yakin ini jumlahnya 42. Sebentar ya, tak cek. Oke ya. Ya Allah, saya gak perhatian. Sebentar. Tadi kelas bakteriologi gitu ya. Iya, iya. Kok Bu Nima buka bakteriologi? Karena Anda D2, nah D2 itu adalah, saya tidak punya presensinya. Ya, tapi jumlah Anda berapa adik-adik? Yes. Coba saya diberitahu, jumlah Anda total berapa, nak? Komtingnya siapa? Halo, komtingnya D2 siapa? Komting D2 siapa? Bentar Prof, saya cekkan di cyber. Ya, pinter. Dicek dulu, nak. Dicek, nanti kalau misalnya jumlahnya ternyata 40 berapa, oh berarti, nah, Mas, Mbak Komting, nanti tolong aku di foto nona ya. Gini. Mbak Komting gini. Mbak Komtingnya, siapa namanya Mbak Komtingnya?
tolong di screenshot ya, terus difoto. Nah, nanti kan di anu nak ya di apa? Ini Bu hadir nanti tunjukkan ke saya. Bu, ini apa yang hadir gitu nggih. Kenapa nanti presensi Anda Bunda akan berikan ke Pak Geri gitu ya. Kenapa? Karena yang akan mempresentasikan Pak Geri nanti nggih. Nah, ini tak Baik, lihat. Prof. Tadi sudah saya Hmm. screenshot dan ini untuk peserta MA-nya ada 43 orang, Prof. Oke, 43, pesertanya 43, yang hadir 42, ada Bu Nikmat di sini, berarti ada berapa nak yang belum tidak hadir? 2 ya? Iya. Ada 2 yang hadir ya. Coba dicek, soporo koncomu ternyata kendala sinyal dan sebagainya gitu ya. Oke, intinya insya Allah kalau kuliah kan sebenarnya online tidak ada kendala, kecuali tertidur, misalnya ada adik ketiduran, atau lagi perjalanan, kemarin tuh ada yang ke Bawean, nggak bisa Bu sinyal di Bawean nggak ada sinyal gitu nggih. Jadi nanti tolong dipastikan ya, dipastikan yang 2 yang terkendala. Rek, kamu nggak hadir gara-gara apa? Ini Ramadan nggak boleh bohong lu gitu ya. Wah, aku tertidur berarti nggak masuk kan gitu nggih. Kalau misalnya aku kemarin kendala sinyal iki izin ini misalnya gitu nggih. Gitu Mbak ya. Baik, matur nuwun ya, Dek. Nah, terima kasih banyak. Oke, karena mohon maaf tadi Bu Nikma keliru kok masuk ke praktikum bakteriologi. Tapi memang benar ya. D1, D2 digabung jadi bakteriologi. Makanya kemarin tadi kok separuh-separuh gitu. Dan yang separuhnya adalah D2 sepertinya. Yang separuhnya D1 gitu ya. Oke. Ini berarti kelas D2 ya. Kelas D2, yang lainnya D1. Logikanya kalau misalnya seluruh mahasiswa yang bakteriologi ini ikut biodiversitas dan terbagi 2, berarti tadi dari presensi tadi udah bisa melihat. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi, adik-adik? Benik makan nyoba nanya ya. Yasmin, di mana sekarang? Di Gresik, Ibu. Oh, Yasmin namanya Gresik. Gresik mana, Iya, Mbak? iya. Gresik Sembayat, Ibu. Oh, Sembayat. Alhamdulillah. Dulu Iya. Bu Nima pernah KKN di Bunga. Ya, ya. Saudara saya banyak yang di Bayat, Yasmin. Tinggi. Iya. Ya, Alhamdulillah. Yasmin terjaga. Gitu. Devanda. Nah, saya mau ngecek satu-satu ini. Devanda, Iya, Prof. di mana sekarang? Di Surabaya. Oh, arek Surabaya ini, Devanda. Iya. Dan belum pulang, nak ya. Memang nggak pulang kan asli Surabaya. Iya, di Surabaya. Baik, gitu. Baik, adik-adik, Alhamdulillah saya tadi Bu Nima sudah pesan ke Komting ya. Kami yakin bahwa sebenarnya adik-adik kalau tidak kendala pasti hadir gitu ya. Insya Allah kita bertemu kembali. Jadi prinsipnya gini tadi kembali untuk menegaskan tugas. Tugas Pak Geri adalah resume nak ya. Nah, resume itu dipakai untuk presentasi gitu ya. Untuk presentasi yang 2 minggu ke depan. Nah, Bu Nikma tadi memberikan tugas untuk pendalaman materi. Nggih, karena awas setiap SKS itu kan ada bebannya ya. Ada saya harus bilang kok anak-anak, Anda mengambil 2 SKS, maksudnya apa? 2 SKS itu adalah ya kuliah yang ngerjakan tugas gitu ya. Jadi tugas itu Bu Nikma meminta Anda sekian jam, tidak sampai 4 jam, yang ngerjakan kayak gitu tidak sampai untuk memperdalam tugas yang kita berikan. Tapi Pak Geri juga memberikan tugas Anda itu karena Pak Geri secara konteks kan beliau nggak ngasih tugas sama 2 kali. Pak Afandi juga. Nah, tugas-tugas itu waktunya digabungkan untuk persiapan bikin materi presentasi dan dipresentasikan di minggu ke-7 sebelum TS. Gitu ya. Nah, nanti Bu Nima akan gini aja. Saya tidak bisa masuk ke hebatnya adik-adik, tapi paling tidak aku dikirimi Mbak ya, dikirimi Google Drive ngono nak ya. Tugasnya adik-adik, kenapa? Saya tidak punya hebat. Ya, maksudnya hebat untuk menangkap tugas Anda. Nah, karena untuk D2 itu benar-benar tidak bisa masuk akses ke sana. Jadi nanti tugasnya dimasukkan ke Google Drive, terus link Google Drive-nya dikasih ke Bu Nima. Gitu nggih? Monggo satu kelompok, misalnya jumlah Anda berapa, Mbak? 43 tadi. Satu kelompok beranggotakan 5, ngaten nggih. Berarti ada 8 kelompok saja, gitu ya. Silahkan berdiskusi, ngerjakannya nggak lama kok, nggih. Nah, nanti untuk memperkaya pasangan Anda. Harapannya setiap kelompok beda, nak ya. Satu misalnya, aku pilih laut, yang satunya pilih sungai, yang satunya milih hewan, satunya milih tanaman, gitu, nggih.
Nah, silakan. Misalnya wis ono meneh habitat ya sudah aku double gitu nggih. Nah, tugas-tugas itu dimasukkan di Google Drive sehingga semua temannya akan tahu. Ya. Nah, Bu Nikmat tinggal menilai nanti grup 1 isinya 5 orang siapa. Nah, tapi setiap orang juga bisa membaca kerjaan dari teman-teman yang lain. Jadi itu namanya belajar bersama. Gitu ya. Jadi adik-adik mendapatkan wawasan terkait itu. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam mata kuliah Bu Nikma ini kan saya tidak eksplorasi dalam. Maksudnya gini, kalau misalnya di pekarangan ono sopo itu kan makanya dengan mengerjakan tugas wawasan Anda bertambah. Gitu nggih. Begitu ya. Nah, untuk berarti Bu, saya nanti untuk presentasi yang tema bakteria bagaimana? Nah, nanti disampaikan ke apa untuk meresume itu silakan. Nanti adik-adik meresume catatan Bu Nikma yang dari pertemuan 1 2 gitu ya. Silakan. Itu karena maknanya resume nak ya. Nah, kalau yang ini adalah tugas pendalaman. Gitu nggih. Baik, begitu. Makasih banyak atas perhatiannya, atas semangatnya. Sehat walafiat. Insya Allah kita bertemu kembali di 31. Insya Allah offline ya. Offline kita bertemu di kampus ya. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama ya. Nanti presensinya dikirim nak ya. Terima kasih banyak. Oke. Di, Prof. Oke. Ya.